Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sudah tidak punya rasa untuk kembali kepadamu. Itu pertanda baik jika dia akan minta balik duluan kepadamu. Ya, saya baca di komen tuh, kalau mantannya sudah tidak punya rasa untuk balik kepada dia. Ya, dari mana dia tahu? Ya, bisa jadi mantannya mengatakan kepada dia ya, bahwa dia sudah ilfil, sudah tidak punya rasa, tidak akan balik lagi kepada kita. Nah, kenapa itu menjadi pertanda baik? Yang pertama, ketika orang memang sudah ilfil, sudah hilang rasa, maka biasanya dia tidak akan mengatakannya. Dia akan pergi saja menjauh, tidak pernah memberikan kabar berita lagi. Dia akan mencari pengganti kita. Dia tidak akan memamer-mamerkan pasangan barunya, karena yang dia butuhkan adalah ketenangan bersama pasangan barunya. Ya, jadi ketika mantan itu memang sudah ilfil, maka dia akan memulai lembaran hidupnya yang baru, memulai perjalanan hidupnya yang baru bersama pasangan barunya. Bahkan dia akan berusaha untuk menyembunyikan kehidupan pribadinya agar kehidupan pribadinya itu tidak terganggu dengan kehadiran orang-orang dari masa lalunya. Mantan-mantan yang seperti ini bukan memamerkan pasangan baru, tetapi justru kadang-kadang tidak lagi menggunakan media sosial. Jadi media sosialnya tidak dia hapus, tapi memang tidak ada postingan-postingan baru apapun, ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika mantan itu masih terus mengatakan dia sudah ilfil, sudah tidak punya rasa kepada kita, sudah tidak greget, tidak pengen balik kepada kita, dan seterusnya, tapi dia masih mengatakan itu. Ya, dan kabar itu terus saja sampai kepada kita. Dari teman-teman, dari sahabat-sahabatnya, dari curhat-curhat mantan di media sosialnya, dan seterusnya. Itu justru pertanda baik. Kenapa pertanda baik? Ya, karena kalau mantan masih terus curhat di media sosialnya untuk tidak pernah kembali kepada kita, itu tanda bahwa mantan sedang memotivasi dirinya agar jangan pernah kembali kepada kita lagi. Ya, kita sering lihat tuh ya anak-anak ya, kalau dia misalnya takut tuh, disuruh ke dapur sendirian, dapurnya gelap, atau ambil gelas sana, atau ke kamar mandinya dekat dengan dapur, dapurnya gelap. Apa yang dia lakukan untuk memotivasi dirinya agar dia berani? Itu biasanya sambil ngomong tuh, sambil teriak, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kan seperti itu. Ya. Nah, begitu juga dengan mantan. Ketika dia sedang memotivasi dirinya agar tidak balik kepada kita, ya dia akan mengatakan itu. Dia sudah ilfil, dia sudah tidak butuh kita, dia sudah tidak cinta, dia sudah kehilangan rasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tanda bahwa sesungguhnya perasaan cinta itu masih sangat besar. Kalau perasaan cinta itu sudah sirna, mantan tidak perlu mengatakan yang seperti itu. Mantan tidak perlu curhat lagi dan mengatakan dia tidak akan pernah kembali kepada kita. Kalau rasa itu sudah sirna, sudah. Dia tidak akan pernah membicarakan
apapun tentang kita, termasuk tidak akan pernah kembali kepada kita, itu tidak akan pernah dia bicarakan lagi. Tidak akan pernah dia curhatkan lagi. Ya. Begitu juga kalau kabar-kabar itu kita dapatkan, apalagi nih, dari teman-teman, dari sahabat-sahabatnya. Kita boleh tanya tuh kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya, berapa sering mantan mengatakan demikian? Oh, sering, setiap ketemu. Selalu bilang tidak akan pernah balik kepada kita. Ya. Dan seterusnya, atau mantan masih terhubung dengan kita, tidak memblokir media sosial kita, masih chatting WhatsApp, tetapi setiap chatting dia selalu mengatakan dia sudah tidak punya rasa kepada kita. Tapi dia selalu menjawab chatting kita. Dia selalu membaca chatting kita. Dia tidak pernah memblokir chatting kita dan seterusnya. Itu tandanya bahwa dia masih mencintai. Dia masih mau terhubung. Ya, bahkan mungkin kalau beberapa hari kita tidak chatting, dia akan nongol chatting duluan dan seterusnya. Walaupun setelah chatting isinya balik-balik, ngomong tidak akan balik, tidak punya rasa dan seterusnya. Jadi intinya, poinnya, ketika mantan masih mengatakan yang demikian, mantan masih terus mengalami pergulatan batin. Ya, antara keinginan melupakan, keinginan berpisah, dengan keinginan untuk kembali bersama, dengan perasaan rindunya yang sebenarnya sulit untuk dia kendalikan. Jadi ketika mantan mengatakan sudah hilang rasa, itu usaha dia selain untuk memotivasi dirinya, agar jangan pernah balik nih kepada kita, juga cara dia untuk menyembunyikan perasaan cintanya yang masih sangat besar itu. Jadi, ketika mantan mengatakan demikian, itu sebenarnya topengnya mantan untuk menyembunyikan wajah cinta yang sesungguhnya kepada kita. Jadi ya, ketika mantan itu masih terus mengatakan demikian, ketika kabar bahwa mantan tidak akan pernah balik kepada kita masih sering kita dengarkan, itu pertanda bahwa mantan masih akan balik, bahkan sangat mungkin minta balik duluan. Karena apa? Selalu membicarakan kita, walaupun pembicaraannya itu tidak mau balik. Tapi dia selalu membicarakan kita. Itu tandanya bahwa kita selalu ada di hati dan pikirannya. Ya. Kenapa selalu dia bicarakan? Karena hati itu dekat dengan lisan. Pikiran itu juga dekat dengan lisan. Jadilah dia membicarakan terus. Artinya kita selalu ada di hati dan pikirannya. Artinya rasa cintanya jauh lebih besar daripada keinginannya untuk berpisah. Tapi kan dia butuh untuk menyembunyikan perasaan cinta itu. Ya. Tapi kalau dia masih membicarakan, itu tanda dia masih cinta. Man ahabba syai'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Kalau dia masih cinta, walaupun sekarang dia menyembunyikannya, kita masih cinta dan kita jujur dengan perasaan cinta kita itu, saling mencintai, akan menemukan jalan untuk kembali bersama lagi. Apakah ya kita yang ngajak balik duluan, ataukah mantan yang ngajak balik duluan? Tapi kalau masih sama-sama mencintai, itu tanda bahwa mereka akan bersama. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.